operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dalam OTT tersebut, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Apakah dengan ini Gubernur saat ini yaitu Bobi Nasution dapat dipanggil oleh KPK? PLT Deputi Penindakan KPK Bapak Asep Guntur Hayu menyatakan bahwa Bobi Nasution bisa dipanggil oleh KPK dikarenakan sahabat-sahabatku ada beberapa alasannya, antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa atau kejadian tindak pidana korupsi yang ramai dibicarakan beberapa hari ini, yaitu peristiwa operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap 6 orang dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Yang ditangkap dalam OTT tersebut salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Bapak Obadja Putra Ginting. Tentu sahabat-sahabatku, peristiwa ini sangat menghebohkan dikarenakan proyek jalan ini menelan biaya yang cukup mahal sampai miliaran. Kemudian juga sahabat-sahabatku, Gubernur dari Sumatera saat ini adalah menantu Presiden Bapak Joko Widodo. Tentu hal ini sahabat-sahabatku sangat menarik untuk dibicarakan dan masyarakat tentu ingin tahu peristiwa yang sebenarnya dan bagaimana peristiwa ini selanjutnya KPK akan menindaklanjuti. Nah sahabat-sahabatku, yang banyak timbul pertanyaan saat ini dari masyarakat, apakah dengan ini Gubernur saat ini yaitu Bobi Nasution dapat dipanggil oleh KPK? Dari beberapa bacaan dan membaca juga pendapat-pendapat dari Pak ahli, tentu kemungkinan besar Bobi Nasution dapat dipanggil oleh KPK. Walaupun sahabat-sahabatku, ajas praduga tak bersalah tetap harus diberlakukan, karena siapapun yang dipanggil baik oleh KPK atau pihak kepolisian, selama pengadilan belum menyatakan dia bersalah, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa dia itu bersalah. Nah sahabat-sahabatku, kalau saya baca pendapat dari para ahli tindak pidana korupsi, kemudian juga saya membaca pendapat dari PLT Deputi Penindakan KPK Bapak Asep Guntur Hayu menyatakan bahwa Bobi Nasution bisa dipanggil oleh KPK dikarenakan sahabat-sahabatku ada beberapa alasannya. Di antaranya sahabat-sahabatku, di dalam penindakan tindak pidana korupsi ada istilah yang dinamakan dengan follow the money. Artinya KPK akan menelusuri semua aliran dana, dari mana dana itu datang dan kemana dana itu. Kemudian sahabat-sahabatku, semua ini akan terus didalami oleh KPK dan KPK wajib mendalami hal ini dikarenakan aliran dana ini sangat menentukan bahwa apakah seorang itu melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Nah sahabat-sahabatku, dalam hal ini tentu nanti KPK akan bekerja sama dengan PPATK yang mengetahui tentang seluk-beluk aliran dana dalam perputaran uang yang ada di Indonesia. Alasan yang kedua sahabat-sahabatku, KPK menyatakan bahwa dalam menyelidiki KPK tidak akan memandang tentang person seseorang. Siapa saja dia, anak siapa, anak pejabat siapa, anak presiden atau anak siapa, KPK tidak memandang person tersebut, tetap seseorang tersebut akan dipanggil sepanjang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabatku,
KPK menyatakan bahwa pemanggilan tersebut tidak harus menunggu seseorang menerima aliran dana terlebih dahulu. Kalau ada kaitannya tetap dipanggil, misalnya orang tersebut memerintahkan sesuatu, berarti hal ini ada kaitannya dengan peristiwa, dan tentu hal ini KPK akan memanggilnya. Nah, sahabat-sahabatku, dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas, berarti Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kemungkinan besar akan dipanggil oleh KPK untuk menjadi salah satu yang menjelaskan untuk terang benderangnya peristiwa atau kejadian OTT yang terjadi di Mandaling Natal tersebut. Dan sekali lagi sahabat-sahabatku, dalam hal ini praduga tak bersalah harus tetap diterapkan. Karena selama seseorang itu belum dinyatakan oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi, maka bahwa dia itu koruptor atau melakukan tindak pidana korupsi. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.